Selamat datang di channel Ngopi Media yang penuh misteri, keajaiban, dan kelucuan penting. Tapi lumayanlah buat hiburan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebelum kehabisan kuota. Tanpa banyak bacot, langsung saja masuk ke videonya. Tahukah Anda bahwa selama musim panas di Islandia, matahari bisa bersinar sepanjang 24 jam, sementara di musim dingin hampir tidak ada cahaya sama sekali? Orang Islandia juga terkenal berani soal urusan cinta. Mereka bahkan memakai sebuah aplikasi khusus untuk memastikan pasangan kencan mereka bukan kerabat sendiri. Inilah fakta luar biasa tentang Islandia. Reynisfjara, pantai pasir hitam paling ikonik di negara ini, terletak sekitar 110 mil di selatan Reykjavik. Tempat ini terasa seperti dunia lain. Tidak ada pasir keemasan, tidak ada payung pantai, hanya lautan pasir vulkanik gelap dan dinding basal raksasa. Pilar-pilar ini terbentuk dari aktivitas gunung berapi kuno dan terlihat seperti benteng alami yang berdiri kokoh di tepi laut. Pasir hitamnya berasal dari basal dan kaca vulkanik yang hancur oleh ombak ganas selama ratusan tahun. Ombak di sini, yang dijuluki sneaker waves, bisa mendadak datang setinggi 40 kaki dan menyeret orang ke Samudra Atlantik yang membeku, membuat pantai ini terkenal berbahaya. Melangkah di atas pasir hitam yang kasar memberikan sensasi berbeda, dan ketika matahari sesekali muncul, perpaduan pasir gelap dan buih putih menciptakan pemandangan yang luar biasa. Budaya Islandia sangat menjunjung tinggi ruang pribadi dan kebebasan, memungkinkan orang menikmati alam tanpa gangguan selama mereka menghormati orang lain. Ini mencerminkan betapa kuatnya nilai kebebasan individu dan rasa hormat terhadap lingkungan. Wanita Islandia terkenal dengan kecantikan alami dan cara pandang terbuka dalam menjalin hubungan. Aplikasi kencan seperti Tinder cukup populer, tetapi dengan populasi hanya sekitar 400.000 orang, resiko tidak sengaja berkencan dengan sepupu sendiri itu nyata. Untuk mencegah hal tersebut, mereka menggunakan aplikasi Islanding yang dapat memberitahu jika seseorang mempunyai nenek moyang yang sama hanya dengan menyentuhkan dua ponsel. Bagi wanita Islandia, kebangsaan bukan masalah besar. Mereka menghargai kejujuran, sikap saling menghormati, kesetaraan, dan komitmen. Mereka adalah pasangan yang setia dan mengharapkan hal yang sama dari orang yang mereka pilih. Semua ini sejalan dengan budaya Islandia yang sangat menekankan kesetaraan gender, di mana wanita tidak ragu mengambil inisiatif baik dalam karir maupun hubungan, menghasilkan kemitraan yang seimbang. Menurut Anda, apakah aplikasi anti kerabat seperti ini ide yang bagus? Jika ada aplikasi seperti itu di negara Anda, apakah Anda akan memakainya? Coba tinggalkan komentar dan mari ngobrol. Hubungan Islandia dengan sinar matahari yang ekstrim disebabkan lokasinya dekat lingkaran Arktik. Di musim panas, khususnya saat titik balik matahari bulan Juni, matahari hampir tidak pernah terbenam, memberikan cahaya sepanjang hari. Meski berada di utara, arus teluk yang hangat membuat musim dinginnya lebih ringan dibanding wilayah lain yang berada di garis lintang sama, namun siang hari tetap menyusut menjadi hanya sekitar 4 jam pada Desember dan Januari. Kondisi cahaya yang ekstrim ini mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selama musim panas, orang-orang sering begadang, banyak berkegiatan di luar ruangan, dan menikmati matahari tengah malam. Saat musim dingin tiba, banyak yang mengalami gangguan suasana hati musiman, sehingga mereka menggunakan terapi lampu dan suplemen vitamin D sambil menikmati aktivitas nyaman di dalam ruangan, seperti tradisi berendam air panas. Malam musim dingin yang panjang juga membuka peluang melihat aurora borealis yang memukau, menarik wisatawan dari seluruh dunia. Dengan populasi yang kecil dan wilayah yang luas, warga Islandia memiliki hubungan yang sangat erat dengan lanskap dan pola alam seperti ini. Satu hal unik lainnya adalah aturan alkohol yang sangat ketat. Minuman beralkohol hanya bisa dibeli di toko-toko milik negara yang disebut Finnbudin. Toko ini ada di sebagian besar kota, tetapi tidak bisa dikunjungi kapan saja, khususnya pada akhir pekan. Sistem ini sangat berbeda dengan negara seperti AS atau Inggris, di mana alkohol tersedia hampir di semua tempat. Namun bagi pemerintah Islandia, aturan ini penting untuk mengontrol konsumsi dan mencegah penyalahgunaan. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa aktifkan lonceng, bagikan kepada teman, dan tekan tombol subscribe. Dukungan Anda berarti banyak, dan saya akan terus membuat konten menarik lainnya. Di Islandia,
Kepercayaan terhadap peri dan makhluk halus sangat kuat. Sekitar 54% masyarakat percaya bahwa makhluk ini hidup berdampingan dengan manusia. Kepercayaan ini bahkan mempengaruhi keputusan pemerintah. Sebagai contoh, sebuah proyek jalan raya dekat Reykjavik pernah dihentikan dan dialihkan karena warga memprotes demi melindungi tempat tinggal kaum peri. Pemerintah menanggapi serius, bahkan mempekerjakan elf expert resmi untuk memeriksa lokasi sebelum konstruksi dimulai. Ini menunjukkan bagaimana Islandia berhasil memadukan teknologi modern dengan cerita rakyat tradisional. Meski negara ini maju dalam bidang genetika dan ilmu pengetahuan, masyarakatnya tetap menghormati legenda lama, menjaga formasi batuan suci, dan berbagi cerita tentang pertemuan dengan makhluk gaib. Islandia juga merupakan salah satu tempat langka di dunia tanpa nyamuk maupun semut. Lingkungannya sangat bersih dan tenang. Ilmuwan menjelaskan hal ini melalui iklim ekstrim, tanah vulkanik, serta perubahan cuaca yang drastis. Siklus beku cair yang cepat membuat larva nyamuk tidak dapat berkembang. Sementara tanah vulkanik yang terus berubah mencegah semut membangun sarang permanen. Akibatnya, hidup di Islandia terasa sangat nyaman. Anda bisa tidur dengan jendela terbuka, berkemah tanpa repelen serangga, dan tidak khawatir makanan dikerubungi. Berbeda dengan negara lain yang menghadapi penyakit dari gigitan nyamuk, Islandia bebas dari risiko tersebut, membantu meningkatkan kualitas kesehatan warganya. Hilangnya serangga ini juga mengubah ekosistem, dengan organisme lain mengambil peran yang biasanya dijalankan semut, dan satwa liar menyesuaikan diri tanpa adanya nyamuk sebagai sumber makanan. Bagi para pendatang, kondisi ini berarti pendakian alam, berendam di kolam geotermal, dan berkemah tanpa diganggu serangga yang berdengung. Islandia memang masih memiliki beberapa jenis serangga seperti agas yang tidak menggigit, lalat kecil, dan jenis kumbang tertentu, tetapi benar-benar bebas dari nyamuk dan semut yang biasanya merepotkan. Lingkungan tanpa hama yang khas ini menciptakan pengalaman luar ruang yang terasa hampir tidak nyata, sesuatu yang sulit ditemukan di negara lain. Islandia juga menawarkan keuntungan besar untuk kehidupan jangka panjang berkat fokusnya pada energi bersih dan biaya listrik yang rendah. Lebih dari 99% tenaga listrik negara ini berasal dari panas bumi dan hidroelektrik, sehingga tagihan utilitas tetap terjangkau sambil menjaga alam tetap lestari. Sewa apartemen satu kamar tidur di pusat Reykjavik berkisar sekitar $1.400 per bulan, sementara biaya listrik, air, pemanas, dan internet rata-rata menambah sekitar $230 karena energi terbarukan yang murah. Harga makanan memang relatif tinggi, tetapi masih bisa diatur jika Anda memilih belanja yang cermat. Anggaran belanja bahan makanan berkisar antara $350 hingga $470 setiap bulan, dengan memprioritaskan hasil lokal seperti ikan segar, domba, dan produk susu, bukan makanan olahan impor. Transportasi umum di Reykjavik harganya sekitar $115 per bulan dengan jaringan bus yang andal dan banyak digunakan saat musim dingin tiba. Keanggotaan gym biasanya berada di kisaran $60 hingga $80 dan sering mencakup akses ke kolam renang serta bak mandi air panas, yang merupakan bagian penting dari rutinitas masyarakat Islandia. Anggaran hidup nyaman bagi satu orang biasanya berada antara $2.300 hingga $2.900 per bulan. Walaupun terlihat tinggi, angka tersebut sudah mencakup layanan kesehatan berkualitas, lingkungan yang bersih, standar hidup yang baik, dan pengalaman tinggal yang unik. Islandia dikenal karena alamnya yang murni, tingkat kriminalitas yang sangat kecil, dan penduduk lokal yang ramah, memberikan rasa aman dan kedamaian yang sulit ditemukan di tempat lain. Sebagai anggota kawasan Schengen, wisatawan dari banyak negara barat dapat tinggal hingga 90 hari tanpa visa. Untuk menetap lebih lama, diperlukan izin tinggal khusus yang prosesnya biasanya memakan waktu 1 hingga 3 bulan. Warga Uni Eropa atau negara Schengen lain dapat melakukan pendaftaran saat tiba dan cukup menunjukkan bukti keuangan serta asuransi kesehatan. Islandia termasuk salah satu negara paling aman di dunia, tidak memiliki militer tetap dan memiliki angka kejahatan yang sangat rendah. Rasanya seperti tinggal di kota kecil yang damai, di mana mobil sering ditinggalkan dalam keadaan menyala dan anak-anak bermain hingga malam.
Sistem penjaranya lebih menekankan pemulihan daripada hukuman, dan angka residivisme sangat kecil, mencerminkan penghargaan terhadap martabat dan pendekatan praktis khas Islandia. Negara ini juga memiliki bank genetik terbesar di dunia jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya yang hanya sekitar 400.000 orang. Melalui perusahaan Decode Genetics, hampir 2/3 masyarakat telah secara sukarela memberikan sampel DNA demi kemajuan penelitian kedokteran dan ilmu pengetahuan. Program ini didukung pemerintah dan didorong oleh warga, dengan tujuan mengidentifikasi dan mencegah penyakit yang diturunkan dari leluhur Viking. Populasi yang terisolasi selama berabad-abad, berasal dari kelompok kecil Viking dan Celt, menciptakan keseragaman genetik yang memudahkan analisis sifat dan resiko penyakit. Penelitian genetik ini tidak hanya mempelajari garis keluarga, tetapi juga membantu mendeteksi penyakit serius seperti kanker, gangguan jantung, dan Alzheimer sejak dini. Banyak warga Islandia bangga menjadi bagian dari kemajuan medis global ini. Hanya dengan beberapa klik, orang dapat melihat silsilah keluarga yang sangat rinci hingga beberapa abad ke belakang, menciptakan hubungan kuat dengan sejarah Viking mereka. Basis data ini juga membantu penyelidikan kriminal, identifikasi jenazah, dan mencegah hubungan romantis antara kerabat jauh. Bank genetik ini menjadi salah satu fondasi penting masyarakat modern Islandia. Fakta Islandia mana yang menurut Anda paling mengejutkan? Tinggalkan komentar dan mari lihat siapa yang paling mengenal tanah api dan es ini. Di wilayah terpencil Islandia, terdapat tradisi unik berupa komunitas yang tinggal di kabin kayu kecil, jauh dari hiruk-pikuk kota modern. Gaya hidup yang dikenal sebagai slow living ini menggambarkan kedekatan orang Islandia dengan alam dan akar budaya mereka. Ribuan warga merayakan tradisi ini dan menganggapnya sebagai bagian penting identitas serta keseimbangan hidup. Kabin kecil ini, yang sering disebut rumah musim panas, dibangun dengan teknik tradisional dan ditempatkan di lokasi-lokasi indah yang sulit diakses. Beberapa memerlukan perjalanan panjang atau kendaraan khusus untuk mencapainya. Banyak orang tinggal di kabin ini sepanjang tahun tanpa listrik, internet, atau fasilitas modern, mengandalkan sumber daya alam seperti air panas bumi, angin, dan mata air murni. Tinggal di kabin bukan sekadar liburan, tetapi cara menyatu kembali dengan nilai kemandirian para Viking. Lebih dari 300 rumah sederhana ini tersebar di seluruh Islandia, memberikan ketenangan, ruang pribadi, dan hubungan yang kuat dengan alam liar. Kabin bervariasi, dari pondok sederhana hingga rumah keluarga kecil. Semuanya menekankan kesederhanaan, keberlanjutan, dan penghormatan terhadap lingkungan. Penghuni sering menghabiskan musim panas tanpa teknologi. Hidup selaras dengan alam, memancing serta mencari makanan liar, persis seperti nenek moyang mereka. Di Islandia, kolam air panas bukan hanya untuk bersantai, tetapi juga pusat pertemuan sosial dan budaya. Masyarakat dari segala usia berkumpul di pemandian panas bumi dengan suhu antara 98 hingga 104 derajat Fahrenheit. Kolam dengan sekitar 100 hingga 102 derajat Fahrenheit ideal untuk bercengkrama. Sementara kolam yang lebih panas cocok untuk berendam tenang. Pemandian ini menyatukan seluruh masyarakat. Orang dari berbagai profesi, dari nelayan hingga presiden, berbagi ruang yang sama. Air hangat kaya mineral dipercaya menyembuhkan tubuh dan pikiran, tetapi nilai terbesarnya terletak pada percakapan terbuka yang menguatkan ikatan sosial di negara kecil ini. Pemandian panas memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan mental dan rasa kebersamaan, menjadi tempat penting untuk berbagi cerita, membahas isu lokal, hingga berbagi pengalaman hidup. Tradisi yang sudah berlangsung lebih dari 1000 tahun ini tetap menjadi bagian penting keseharian. Aturan masuk yang wajib mandi tanpa busana sebelum memasuki kolam umum menekankan kebersihan dan kesetaraan sosial, menghapus sekat di antara orang-orang sebelum mereka masuk ke air. Budaya Festival Islandia juga sangat spesial, menggabungkan tradisi kuno dengan pesta modern yang terasa magis. Sepanjang tahun, orang mengenakan pakaian adat dan mengikuti ritual turun-temurun, menciptakan suasana meriah yang penuh warna. Bagi penggemar musik, Festival Iceland Airwaves yang berlangsung di musim dingin adalah acara besar.
Reykjavik berubah menjadi panggung konser raksasa dengan pertunjukan di berbagai tempat, mulai dari kafe hangat hingga gudang yang disulap menjadi venue musik. Festival ini menghapus batas antara performer dan penonton, antara panggung indoor dan outdoor, serta musik tradisional dan eksperimental. Perayaan terkenal lainnya adalah Hari Bir pada 1 Maret, hari bersejarah yang menandai berakhirnya larangan bir selama puluhan tahun. Negara ini merayakannya dengan pesta besar yang melambangkan kebebasan dan perubahan sosial. Dulu, minuman keras legal, tetapi bir dilarang karena dianggap lebih berbahaya, sebuah anggapan yang keliru. Ketika larangan itu dicabut, itu menjadi simbol kesiapan masyarakat Islandia untuk berubah dan berkembang. Festival-festival ini menggambarkan hubungan mendalam warga dengan sejarah dan budaya modern mereka. Pada siang hari, Reykjavik bersinar dengan suasana cerah dan penuh kehidupan. Rumah berwarna-warni menghiasi jalan berbatu, sementara kafe-kafe hangat menjadi tempat orang bekerja, berbincang, atau sekedar menikmati kopi. Ibu-ibu mendorong stroller, mahasiswa bersepeda ke kampus, dan teman-teman bertemu di alun-alun kota, dikelilingi perpaduan arsitektur Nordik klasik dan gaya Skandinavia modern. Masyarakat Islandia menggemari aktivitas luar ruang sepanjang tahun. Aktivitas populer termasuk berendam di Blue Lagoon dan menonton paus di Teluk Faxaflói, tempat paus bungkuk, paus minke, dan lumba-lumba bermain. Saat malam tiba, kota berubah menjadi pusat kehidupan malam yang hangat. Bar dan pub dengan suasana intim menawarkan musik, tarian, dan obrolan hingga menjelang pagi. Tempat seperti B5 dan Prikih menyajikan musik beragam yang mencerminkan pengaruh internasional. Karaoke juga menjadi bagian besar budaya sosial, di mana siapapun bisa menyanyi bebas kapan saja, bahkan di kolam air panas di bawah cahaya aurora. Di Islandia Utara, terdapat desa Viking otentik, tempat orang hidup seperti leluhur mereka ribuan tahun lalu. Ini bukan objek wisata buatan, tetapi komunitas asli yang mempertahankan keterampilan tradisional. Desa ini dibangun ulang secara detail menggunakan bahan dan peralatan yang sesuai temuan arkeologi. Pengunjung bisa ikut menebang kayu, memintal wol, menempa besi, hingga memanggang roti dengan batu panas. Seperti Viking, Anda juga dapat mengenakan perlengkapan prajurit dan mengikuti latihan tempur yang menggambarkan budaya dan strategi mereka. Di musim Natal, desa ini mengadakan festival lengkap dengan lomba perahu panjang, seni bela diri Viking, dan pesta makanan tradisional. Yang membuat desa ini istimewa adalah para penghuninya adalah warga Islandia modern yang memilih hidup sederhana, dekat alam, dan menjaga nilai-nilai kemandirian serta komunitas, mengingatkan pada semangat para Viking. Islandia memiliki lanskap menakjubkan yang dibentuk oleh gunung berapi dan gletser selama jutaan tahun. Salah satu tempat paling terkenal adalah Blue Lagoon, kolam geotermal dengan air biru susu kaya mineral seperti silika. Spa luar ruangan ini diapit oleh batu hitam vulkanik dan pasir gelap, membuat berendam di air panas saat salju turun terasa seperti pengalaman dunia lain. Keajaiban alam lainnya adalah Taman Nasional Vatnajökull, rumah bagi gletser raksasa dan gua-gua es biru yang terbentuk dari pergerakan es selama berabad-abad. Pengunjung dapat menjelajahi lorong es seperti katedral atau mendaki puncak gletser yang megah. Bagi pecinta bentang alam vulkanik, Landmannalaugar di dataran tinggi terpencil adalah tempat wajib. Terkenal dengan pegunungan berwarna-warni, kolam geotermal alami, dan medan luas, daerah ini menawarkan jalur pendakian melewati ladang lava, danau hijau zamrud, serta tebing mineral merah dan kuning. Setelah trekking, Anda bisa berendam di mata air panas yang dikelilingi warna alam beragam. Semua ini menampilkan keajaiban alam Islandia yang tak tertandingi dan memberikan pengalaman yang seolah berasal dari dunia lain. Islandia juga dikenal dengan kuliner khas yang terbentuk oleh lingkungan keras dan kreativitas masyarakatnya. Salah satu yang terkenal adalah Skyr, produk susu mirip yogurt kental dengan rasa lembut dan sedikit asam.
Dibuat selama lebih dari 1000 tahun, skyr sering disajikan dengan beri segar, madu, atau rempah, menjadi makanan ringan atau sarapan favorit. Sup domba tradisional juga merupakan hidangan inti yang dibuat dari daging domba lokal berkualitas, sayuran akar, dan rempah liar. Sekian dulu videonya guys. Jangan lupa klik like, share ke temanmu, dan subscribe. See you!